semua, selamat datang di podcast Odading, obrolan jurnalis daging. Dengan saya Priyatma Wibawa dan juga rekan-rekan saya. Saya Marlia Tika. Saya Salsira Dia. Saya Prachna Kirana. Saya Lea. Oke, hari ini tuh kita pengen bahas soal kalimat efektif di dalam sebuah teks berita. Saya pengen jelasin mulainya tuh dari ciri-ciri dulu ya. Jadi sebagai dasar sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Kalimat efektif itu kalimat yang menyampaikan informasi dengan jelas, langsung, dan juga gampang dimengerti. Dalam teks berita, kalimat efektif membantu membaca menangkap informasi tanpa salah tafsir dan juga tanpa harus dibaca ulang. Nah, ada beberapa ciri utama dalam kalimat efektif, teman-teman. Yang pertama itu kayak jelas, artinya tuh kayak apa ya? Gampang dimengerti, terus juga nggak ada arti lain gitu, jadi jelas. Terus yang kedua itu ringkas, jadi langsung to the point gitu, langsung ke inti pembahasannya. Jadi nggak pakai kalimat-kalimat yang nggak diperluin. Yang ketiga itu tepat, yaitu pemilihan katanya sesuai dengan konteks berita. Yang keempat itu baku, sesuai kaidah dalam bahasa Indonesia. Yang kelima itu padu, sehingga hubungan antar kata itu tetap nyatu gitu, ngalir aja. Itu biasanya kalimat efektif dalam teks berita kayak gitu. Terus juga dengan gunain ciri-ciri tersebut, penulis berita bisa membuat kalimat yang lebih mudah dipahami, lebih terarah, dan lebih profesional. Kalimat yang efektif juga membantu berita disampaikan secara cepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Itu juga pengertian dan juga ciri-ciri kalimat efektif dalam sebuah berita. Kita selanjutnya tuh mau bahas soal ini ya, fungsi ya? Fungsi-fungsinya. Karena sebenarnya fungsi itu kita juga bertanya-tanya dong, kayak kalimat efektif tuh fungsinya buat apa sih? Repot banget kan. Terutama dalam penulisan berita. Gitu. Jadi fungsinya itu tuh penting banget. Apalagi buat pembaca yang membaca berita ini, memakai kalimat efektif itu penting banget untuk meningkatkan pemahaman. Nah, dari pembaca yang membaca berita itu menggunakan kalimat efektif, jadi lebih paham dan otomatis pembacanya ini akan baca sampai habis gitu. Sampai selesai gitu ya. Lalu menyampaikan informasi secara akurat. Jadi dalam penyampaian dengan kata-kata yang lugas, yang langsung ke intinya begitu, itu bisa mengurangi misinformasi atau jadi informasinya itu tidak ada informasi yang hilang di situ. Iya, bener banget. Kadang kalau baca artikel suka kayak yang ada yang kurang lengkap. Ini informasi bahas apa sih? Iya. Jadi suka bertanya-tanya. Nah, Kalau selanjutnya misalnya informasinya lengkap gitu, buat yang sedikit tidak minat membaca pun jadi pengen membaca. Iya, sampai habis. Bener banget. Iya. Terus juga mengurangi kesalahpahaman. Jadi seperti tadi itu mengurangi misinformasi, kemudian juga meminimalisir terjadinya salah tafsir dari kata-kata yang ada istilahnya begitu. Kemudian juga meningkatkan keterbacaan yang tadi saya bilang bisa meningkatkan pembaca itu bisa baca sampai akhir, bisa baca sampai habis. Gitu. Kemudian bisa mewakili gagasan dari penulis ini. Jadi penulis itu mengungkapkan dengan kalimat efektif ini apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan gitu. Kemudian yang terakhir itu bisa meningkatkan kredibilitas. Jadi dengan menggunakan kalimat efektif yang baik, media ini bisa mendapatkan kredibilitas dari sebuah media atau penulis di mata pembaca. Kredibilitas itu berarti yang kalau misalkan orang-orang tuh percaya ke satu media aja gitu ya, kalau membaca ke media itu aja. Jadi percaya dengan media itu, pengen terus-terusan baca berita dari media itu. Ngerti. Tapi kira-kira terutama buat kami sebagai mahasiswa jurnalis itu pasti penting banget ya buat mahamin yang namanya kalimat efektif. Fungsinya buat apa? Iya. Fungsinya. Tapi kira-kira ada nggak ya caranya buat tulis kalimat efektif tuh? Jadi dari penjelasan fungsi dan pengertian tadi, kita bisa tahu ya kalau sebuah kalimat yang terdapat dalam suatu berita yang bisa dikatakan efektif itu jika berhasil untuk menyampaikan pesan, gagasan maupun penyampaian informasi dari penulis. Jadi kita mesti tahu juga nih cara menyusun kalimat dalam teks berita yang efektif tuh harus seperti apa sih? Nah, jadi yang pertama itu harus menggunakan penalaran yang tegas, cermat, dan juga logis. Nah, kita lihat dulu dari kelogisan. Nah, jadi kalau kelogisan ini bisa dilihat dari keberadaan kalimat aktif dan pasif. Serta juga bisa dilihat dari
induk kalimat dan juga anak kalimat yang tepat. Kemudian kalau dilihat dari tegas, berarti kalimat yang terdapat dalam teks berita tersebut tuh punya makna yang bisa ditonjolkan gitu. Nah kalau cermat sendiri berarti harus teliti dan jeli dalam pemilihan diksi. Kemudian untuk yang kedua, menerapkan struktur kalimat yang jelas. Jadi bisa melihat dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan yang biasa kita pakai untuk kalimat sehari-hari. Struktur ini juga bisa diubah asalkan hasilnya itu masih logis, yang tadi sesuai dengan kalimat pasif, aktif, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata yang tidak bertele-tele. Jadi pemilihan kata dan diksi sangat mempengaruhi wujud dari kalimat yang akan dibaca oleh para pembaca gitu. Jadi kita harus pentingnya mengasah nalar dan logika kita dalam menulis suatu kalimat efektif dalam teks berita, seperti itu. Kemudian terakhir adalah menerapkan kesejajaran dalam pemilihan kata. Jadi kita harus memperhatikan padanan kata seperti tidak menyebutkan dari awal gitu, dan juga memperhatikan kata-kata yang jamak, seperti itu. Saya dulu awal-awal nulis berita pernah tuh tertulis seperti para warga masyarakat sekitar berbondong-bondong ramai-ramai datang. Pemborosan kalimat Ke dulu ya. lokasi kejadian. Saya kalau baca Pusing itu banget. pusing banget. Iya, dan betul. setelah didengerin mungkin bisa diubah kali ya, jadi warga datang ke lokasi kejadian. Udah, Iya betul. Itu lebih efektif kan untuk pemborosan bener kata. banget. Oh, Anda dengan berbincang-bincang kayak gini jadi tahu gimana penulisan yang bener ya? Iya, bener Betul. banget. Terus apa contoh-contoh kalimat efektif mungkin bisa seperti ini nggak sih? Kementerian Pendidikan merilis data terbaru mengenai angka partisipasi sekolah. Itu termasuk penggunaan diksi baku. Iya Dan itu betul, jelas. diksi baku dan jelas, Ya. tepat. Jadi kalian bisa gampang untuk ngertinya kan? Iya, kalau ngerti, baca ngerti. artikel. Bener banget. Terus juga kalimat yang ambigu itu paling sering banget ketemu. Mungkin contohnya tuh kata-kata ambigunya bisa seperti kayak polisi menembak pencuri yang melarikan diri dengan mobil patroli. Ambigunya kenapa? Itu mobil patrolinya siapa? Terus juga masa nembaknya pakai mobil patroli, nggak pakai Iya. pistol. Bener banget. Mungkin itu sih salah satunya ya. Terus banyak Dari juga nih masukan penggunaan kalimat. kata hubung yang terlalu kurang tepat, seperti biasanya dalam kalimat tuh terlalu banyak kata hubung pemakaian yang, kata yang, dan itu sering banget. sama untuk Iya. itu sering ada pengulangan ya dalam Iya, satu pengulangan. kalimat. Bener banget. Itu sering kejadian sih. Iya. Saya setuju banget sih. Iya. Tapi kemarin sempat ini nggak sih Al ya, sempat riset nggak sih dari dua media tuh penggunaan kalimat efektif di beritanya tuh beda-beda atau enggak? Kayak misalkan dari sumber media mana sama mana tuh biasanya kan punya cirinya masing-masing ya. Wah, iya banget. Saya sih kebetulan udah nyiapin nih buat kalian juga, buat kalian juga, dan buat yang lagi nonton nih. Nah, jadi saya udah nyiapin perbandingan penggunaan kalimat efektif dari dua sumber berita. Yang pertama di sini bakal ada Jawa Pos dan di sini ada yang berita satu. Nah, kedua media ini memiliki gaya penulisan yang sama-sama informatif, tetapi dalam cara menyusun kalimat dan menyajikan informasinya itu berbeda. Beda. Nah, untuk versi Jawa Pos, dia kalau menulis itu cukup naratif dan juga deskriptif. Sebagai contohnya di sini, nanti bakal ada di atas. Itu seorang warga bernama Alfi Maulana, 24 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri di depan rumahnya setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Nah, ini versi berita satu nih. Biar bisa melihat aja perbedaannya gimana. TAS dalam kurung 24 ditemukan tak sadarkan diri di depan rumahnya usai hujan deras melanda wilayah itu. Nah, teman-teman, anda pada bisa melihat gak nih perbedaan dari Jawa Pos dan juga berita satu? Iya. Kalau berita Ada yang satu nyebutin- berarti makna katanya lebih ditonjolkan Iya, ya, iya, jadi iya. lebih tegas. Betul. Terus juga ada yang nggak pakai nama tuh, cuma Iya. inisial. Tadi yang nggak pakai nama yang mana ya? Dari Berita Berita satu. Benar-benar. Nah, jadi kami bisa menganalisis bahwa Jawa Pos itu menggunakan nama lengkap dan penulisan usia dengan kata tahun, sehingga narasinya lebih deskriptif dan terdengar lebih jelas. Tapi kalau berita satu menggunakan inisial, memang seharusnya sih seperti itu ya teman-teman. Kalau dalam kode etik
Iya. Jurnalistik. Emang boleh kalau kita nulis nama korban atau seseorang tuh pakai nama lengkapnya tuh boleh ya? Wah, mungkin Sebenarnya dalam kode etik nggak boleh. Oh, gitu ya? Kalau Ya, dia seperti sebagai pernah korban. Ya apalagi itu pernah ada di mata kuliah kita kan, Mm-mm. terutama soal kode etik jurnalistik. wah, boleh nih jadi inspirasi buat video kami selanjutnya tentang kode etik jurnalistik. Tapi saat ini kita ngebahasnya kalimat efektif dulu ya teman-teman. Nah, jadi balik lagi ke analisisnya. Kalau yang berita satu itu nggak cuman sekedar menggunakan inisial saja, tahunnya pun hanya berdasarkan angka yang di dalam kurukan. Nah, terus kalau untuk berita satu itu dia jauh lebih singkat dan langsung to the point. Keduanya tuh emang keduanya efektif. Tetapi berita satu lebih hemat kata, sedangkan Jawapos lebih detail. Tergantung kita aja yang suka baca kayak gimana ya. Gaya seperti Tergantung. apa ya? Dan ternyata berbagai media tuh punya karakter masing-masing. Iya, gitu iya, ya. iya. Kita kasih satu contoh lagi nggak sih? Boleh banget sih. Boleh tuh. Saya juga nemu nih di perbandingan dua sumber ini, kelengkapan unsur 5W1H-nya tuh ternyata beda tahu teman-teman. Oh beda, dari mananya? Nih kalau versi Jawa Pos di atas ini, petugas kemudian mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kalau versi berita satu, korban dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Oh iya, beda-beda. Sangat Benar, terlihat benar, bedanya. benar. Sudah cukup terdengar juga ya, dan Iya. terlihat juga sih dari seberapa banyak katanya. Nah, kalau dari analisis saya, Jawa Pos memberikan tambahan informasi lebih lanjut sehingga terasa jauh lebih detail ketimbang di berita satu. Nah, sedangkan berita satu memilih kalimatnya tuh frasanya sedikit dan juga sangat menghemat kata, jadi lebih efisien dan lebih padat juga. Nah, keduanya menyampaikan makna yang sama, tetapi berita satu lebih hemat sesuai prinsip kehematan dari kalimat efektif dan menghilangkan frasa yang tidak wajib. Tapi pas kita baca, kita bisa melihat bahwa Jawa Pos itu terdengar dan terbaca lebih jelas dan lebih detail ketimbang berita satu yang langsung to the point. Menurut kalian lebih suka penulisan yang seperti Jawa Pos atau yang versi berita satu? Kalau saya sih jauh lebih suka yang berita satu ya, karena cukup hemat dan langsung to the point. Tapi mungkin Kalau saya justru malah suka sama Jawa Pos karena suka berlarut-larut aja gitu kalau baca. Jadi pengen tahu maksud si penulis tuh nulisnya maksudnya apa gitu. Tapi tergantung sama waktu yang kita punya. Iya, Kalau misalnya betul. kita ingin informasi yang cepat dan akurat, mungkin kita bisa Berita langsung satu. ke berita satu. Iya. Cuman kalau misalnya kita ingin lebih ke mendetail, mungkin ingin mendalami lagi, mungkin bisa ke Jawa Pos. Tapi saya sukanya Kompas sih. sayang banget ya, saya cuma menganalisis dua Oke, sumber apa-apa. berita. Mungkin nanti punya untuk gayanya sendiri. di next Episode selanjutnya ya. ya. Oke. Kompas dan Tempo gimana ya perbedaannya? Iya, Wah, seru banget tuh, seru banget tuh, seru banget tuh. Iya, karena pengguna bahasanya aja cukup Beda, signifikan beda, ya. beda banget. Mungkin bisa lebih Bahkan- disamping-sampingin tempo sama Iya. Antara kali ya. Oh iya. Antara ini kantor berita pusat Indonesia yang harusnya nggak boleh nih penulisannya yang salah-salah. Nanti mungkin kita bisa cek di Oke, episode oke. selanjutnya. Oke, sampailah kita di akhir atau di menit-menit akhir podcast, teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga informasi yang sudah kami kumpulkan dan kami bicarakan tadi bisa berguna untuk kalian semua ya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.